Kamu tuh punya kebiasaannya sekarang nggak bisa dihubungin. Hubungin apa? Habis baterai kali? Habis baterai. Ini banyak pul tuh. Udah mulai ini. Ya kenapa kamu kok nggak bisa dihubungin dari tadi? Kamu pulang kapan? Oke, nanti kita bahas. Kita Oh, mau ini udah ngebahas mulai yang ya? udah dari tadi juga. Oh ya udah deh. Ini dipersembahkan oleh Bagigo dan Bandrek. Oke, ketemu lagi di channel Arbial Farisi di obrolan suami dan istri. Kita sebenarnya lagi ngopi-ngopi. Ya, malam-malam sekarang jam 9:30 malam. Oke. Oh iya ya udah jam 9:30. Kita mau hari ini mau ngebahas tentang yang lagi rame lagi sebenarnya. Apa sih? Sebenarnya Lagi. kenapa kita ngebawain ataupun apa ya, ngebahas berita-berita yang lagi rame. Sebenarnya bukan untuk kita apa ya, di-up lagi, bukan, tapi terlebih kita mau mengambil hal pasti di setiap kejadian tuh ada sesuatu yang bisa kita pelajari, bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita misalnya lebih berhati-hati lagi kalau misalnya kita melangkah. Banyak juga kan kemarin kasus-kasus yang sebenarnya kita angkat. Iya, Kemarin kan banyak juga ya. Ini yang Ustadz itu ya? Oh iya. Ini sebenarnya kasusnya tentang pesantren di mana pemuka agama yang mengelola pesantren tersebut, dia yang punyanya pesantrennya. Iya, pemimpin. Pemimpin Di Bandung pesantren loh itu. di Bandung, di sekitaran Antapani Daerah sama kita. bukan daerah kita. Ya Bandung kota kita. Oh, daerah kita. Pokoknya daerah sekitaran Antapani dan Cibiru. Cibiru. Oke. Dia punya yayasan gitulah. Yayasannya itu dapat bantuan bos katanya dari pemerintah ya, tapi nggak jelas penggunaannya. Oke. Jadi kasus utamanya tuh sebenarnya dia melakukan disebutnya pencabulan atau pemerkosaan terhadap santriwati. Itu yang Dan parah. itu banyak puluhan. Asalnya kan itu cuma 9 orang, 9 santriwati. Nambah. Tapi ketika diteliti lagi mungkin ada beberapa orang yang emang malu. Kalau misalnya sebagai manusia gitu, kalau misalnya kita sebagai korban, dilecehkan. apalagi korban pelecehan ya, kadang-kadang korban pelecehan itu nggak mau cerita sama orang terdekat, apalagi Karena orang tua. Karena malu. Itu sih sebenarnya intinya. 21 orang guys. Tapi itu trauma nggak sih dia? Ya pasti. Bukan trauma lagi, itu hidupnya bakal hancur. Hancur sampai kapanpun itu akan ingat. Ini kan berhubungan dengan ini bukan satu dulu, gila. Ini 21 tuh yang udah melapor, yang udah melapor, mungkin yang diam-diam juga ada ya. Berat banget ini kalau misalnya sebagai korban bilang ke orang tua, apalagi orang banyak bakal tahu gitu kan, kamu di pesantren ini. Jadi disangkanya, wah jangan-jangan ini korban tapi nggak ngelapor, bisa juga kayak gitu kan. Tapi karena kasus ini jadi nama pesantren tuh jadi jelek ya. Udah hilang malahan namanya. Jadi jelek karena ada kasus seperti ini. Jadi misalnya nih kita kan sebagai orang tua. Oke, berspekulasi sebagai orang tua. Kita misalkan pengen pesantrenin anak nih. Jadi mikir-mikir lagi, takut juga sih. Jadi nggak percaya gitu karena ada kasus kayak gini. Jangankan nama pesantrennya, nama ustadznya. Sebenarnya kan lebih ke tokohnya adalah tokoh agama, ustadz yang dituakan, yang harus dihormati, yang harus disegani, dihargai pesantren di yayasan tersebut. Tapi dia melakukan sebuah orang yang harusnya melindungi santri-santrinya. Sebuah kejahatan yang katanya kan orang tua tuh pengen nitipin anaknya biar soleh, biar jadi anak yang berbakti orang tua, bekal agama buat katanya gratis kan diri dia sendiri dan nanti masa depan. Jadi ya emang orang tua mau nitipin ke biar anaknya soleh. Ya, biar anak soleh. Tapi yang terjadi malah dilecehkan sama gurunya. Nah itu kenapa bisa terjadi? Bisa aja sih. Soalnya ini mantan pesantren. Oke, sebelum kita masuk ke situ. Oke, nanti kita cerita. Sebenarnya tahu nggak kenapa bisa terjadi hal tersebut, yang melabeli Ustadz melakukan pelecehan, disebutnya bukan pelecehan tapi lebih ke pemerkosaan dan pencabulan karena di bawah umur mereka. Apa sebenarnya yang terjadi?
Kenapa itu bisa kelainan terjadi juga kali. kelainan? Terus apa lagi? Kenapa dia harus di bawah umur gitu? Kenapa? Maksudnya kayak hewan aja gitu kan, kita ada agama, ada hukum gitu. Ya. Makanya kita kan diatur kalau misalkan ini kan kita bisa nikah, bisa punya istri. Apalagi Mungkin dia, iya, dia mampu buat nikah gitu. Kenapa dia nggak nikah gitu? Terus malah emang dia belum nikah? nggak tahu juga sih. Ya kenapa dia nggak nikah? Terus kalau nikah tuh kan terikat gitu. Ada yang ngurus juga kan, nggak mungkin. Kalau dia nikah nggak mungkin kayak gini, nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Kita nggak tahu dia udah nikah atau belum. Tapi kalau udah tua kayak gitu ya emang sebenarnya udah nikah kayaknya sih. Tapi kalau misalnya kita diambil dua sisi, kalaupun dia belum nikah, itu emang kecenderungan untuk melakukan pelecehan atau pencabulan tersebut, pemerkosaan tersebut akan lebih besar persentasinya. Tapi kalau misalnya dia sudah nikah, itu persentasinya akan kecil karena dia labelnya ustadz kan, pasti bisa. Misalnya ketika ada kecenderungan untuk melakukan hal tersebut, bisa mungkin melampiaskan ke istrinya, tidak harus ke santriwatinya. Mungkin ketika dia berpikir seperti itu, ketika misalnya dia nikah, pasti akan berpikiran seperti itu. Oh gitu ya. Tapi kondisinya sebenarnya kembali lagi ke kondisi kejiwaan dia sendiri. Kayaknya emang sakit Ini emang jiwa sih. kelainan jiwa. Ya, Yang pertama, dia emang ada kelainan jiwa. Yang menurut psikologi ya, orang yang melakukan pencabulan ataupun pemerkosaan ataupun pelecehan dan lain sebagainya, yang pertama dia apa namanya tuh? Pertama dia emang memiliki kelainan jiwa. Yang pertama. Kalau misalnya nggak kelainan jiwa, kenapa bisa memperkosa anak kecil? Kenapa bisa melecehkan dan mencabuli anak kecil? Ya, itu kelainan anggap jiwa. aja itu anaknya gitu ya. Itu kelainan jiwa sebenarnya. Iya. Yang kedua, itu ada kecenderungan dia menonton film-film dewasa, film porno segala macam. Oh gitu ya. Dan itu menimbulkan hasrat yang ingin dia lakukan sebenarnya ketika dia misalnya tontonannya emang tentang anak kecil, pedofilia dan lain sebagainya, itu akan Berarti pengaruh film juga. pengaruh, kecenderungannya akan ke situ. Dia akan Film melakukan. bisa melakukan kepada anak kecil. Kalau misalnya anak-anak, jangankan orang dewasa, anak kecil dikasih tontonan yang superhero segala macam, dia akan mengikuti superhero tersebut. Iya. Ajan kan suka Avengers, dia suka Captain America, dia beli Iya, segala semua. macam. Apalagi ini hal yang berbau dewasa. Dia udah bisa membedakan sebenarnya harusnya yang baik dan yang buruk, tapi akhirnya kan nggak bisa sebenarnya. Berarti ini masuknya ke dalam kelainan jiwa. Tidak bisanya mengontrol diri dia, walaupun dia sebenarnya pemuka agama, ustadz dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kontrol dirinya kurang, ada kelainan jiwa ya susah juga sebenarnya. Gitu sih. Nah, kita bahas lagi. Kamu kan lulusan pesantren, pernah di pesantren. Yang terjadi di pesantren itu sebenarnya seperti itu atau enggak sih? Ini mah sesuai dengan pengalaman ya. Kalau Dini dulu pesantren, nggak usah disebutin nama pesantren. Kalau nonton pasti pada tahu. Bisa disebut Dini pesantren tuh nggak terlalu jauh dari rumah sih. Tapi banyak teman-teman yang jauh, yang dari luar kota, banyak yang pesantren di situ. Terus memang di situ tuh nggak lebih parah dari sekolah biasa. Maksudnya kalau misalkan dulu ya zaman SMP nih pacaran, terus pasti cinta monyet, surat-suratan gitu doang, jalan pulang bareng udah pulang. Tapi kalau di pesantren tuh kalau orang pacaran dulu ya seumur Dini masih SMP, kayaknya terlalu berlebihan deh. Kalau pacar tapi sesama santri dan santriwati di situ. Kalau jadi ada aja sih yang pacaran di situ. Kalau menurut itu lebih berlebihan, lebih dari orang yang sekolah biasa. Berarti kalau misalnya di pesantren ini, tapi nggak tahu ya. Pesantren tuh jadi si santriwatinya tuh mondok di situ. Oh. Jadi nginep di situ, terus emang nggak ada pengawasan segala macam. Gimana ya, banyak juga sih. Tapi kalau masalah gurunya yang itu, alhamdulillah sih nggak nemu guru yang kayak gitu. Cuman sesama santri dan santriwatinya ada aja yang pacaran, ada aja yang dan kalau menurut ini tuh terlalu berlebihan kalau mereka pacaran. Kalau ini ya kalau maksudnya Dini kan di dua alam ya, maksudnya pesantren juga yang agamis, terus dua dunia ya, terus yang biasa-biasa gitu. Justru yang nggak terlalu pesantren, yang biasa-biasa, justru mereka pacarannya nggak terlalu berlebihan. Kayak misalnya gini ya, ada juga yang udah di kamar gitu. Yo. Itu
itu masih SMP loh. Oke. Dini zaman SMP, tapi nggak tahu sih, nggak semua pesantren mungkin ya. Enggak. Sebenarnya Yang kan Dini tahu teman Dini kayak Iya. gitu. yang terjadi sebenarnya bukan nyalahin pesantrennya atau ustadznya, terlebih kontrol dirinya sebenarnya. Kenapa mereka bisa melakukan seperti itu? Yang pertama mungkin yang tadi sudah kita bahas sebenarnya, Jauh dari orang tua. jauh dari orang tua yang pertama. Kedua, terlalu dikekangnya. Ketika anak itu dimasukkan ke pesantren tuh ingin anaknya tuh disiplin, ingin anaknya belajar agama. Mungkin ketika dia menyuruh kayak gitu anaknya, tapi anaknya merasa tertekan. Ketika kayak gini, kita asumsikan kayak pasir pantai. Pasir pantai kalau digenggam terlalu kuat itu akan keluar, kan ngalir sobat. Tapi kalau misalnya genggamnya pelan-pelan nggak akan jatuh pasir pantai. Begitu juga dengan perilaku perilaku manusia ketika dikekang terus-menerus ini akan hilang Kayaknya sebenarnya. orang tuanya terlalu berlebihan. Ya, Kayak kamu harus hafal Quran. Emang mereka hafal Quran, tapi nggak tahu juga kan. Kamu tahu kan teman-teman Dini yang pesantren yang udah jadi ustad. Kalau tiap reuni tuh dia, kalau reunian nih sama misalkan ketemu gitu, kamu pernah ikut kan reunian, dia tuh ustad gitu, dia tuh guru ngaji, tapi dia bilang gitu, kayak Dini kan nggak berhijab ya, dia tuh kayak kamu kok nggak berhijab, kayak ngatur-ngatur kayak Dini ya. Terus Dini bilang apa gitu ya, keluarga aku aja nggak apa-apa kok, aku nggak berhijab, mereka maksudnya woles aja gitu, terserah, kalau emang belum mantep ya udah nggak apa-apa gitu, terserah aja sesadarnya gitu, dari hati kayak gitu kan ya. Tapi dia tuh kesannya maksa, tapi dibalik itu dia pernah ngomong gini, lihat dong HP kamu ada blue filmnya, nggak ada yang kayak gitu-gitunya. iya sebenarnya ngomongnya tuh aneh. Jadi kalau misalnya kita bukan disimpulkan ya, kalau misalnya kita ambil pelajaran dalam kehidupan ini sebenarnya walaupun ada label ustadz, label pemuka agama, kalau kontrol dirinya itu nggak baik, pasti akan masuk ke dalam lubang tersebut. Iya, tapi beda nih sama teman Dini yang Dini sekolah biasa ya. Dini SMA biasa, nggak lanjut ke madrasah aliyah nggak gitu. Mereka tuh biasa aja, nggak tahu dunia pesantren, nggak tahu dunia, kayak nggak terlalu hatam Quran, biasa aja. Mungkin kalau sholat juga Al-Fatihah kayak gitu, surat-surat pendek Anas gitu kan. Kalau di pesantren surat-suratnya tuh udah Al-Qari'ah, udah yang panjang-panjang gitu. Nah, nggak pernah sholat duha, malah yang 5 waktu aja bolong-bolong. Tapi kalau di pesantren tuh sholatnya tuh sholat wajib, sholat sunnah itu nggak pernah ini kelewat. Nah, kalau misalkan temen Dini yang biasa aja, justru dia ngomongnya tuh lebih menghargai cewek gitu, nggak pernah ngomongin kayak blue film, nggak pernah ngomong yang dewasa, biasa aja, dia lebih menghargai. Makanya heran juga sih. Iya, kan tadi balik lagi ke awal. Sebenarnya yang membuat perilaku mereka seperti itu adalah kontrol diri mereka. Yang pertama, yang kedua emang pengaruh dari kondisi lingkungan eksternal mereka. Kalau misalnya lingkungan mereka ditutup, misalnya di pesantren emang ditutup kan dengan lingkungan seperti itu, tapi terkadang ada satu racun orang yang bilang, mana kamu udah pernah nonton ini belum? Ayo kita nonton bareng. Itu yang bikin mereka penasaran. Justru Dini nonton kayak gitu taunya di pesantren. Iya, emang seperti itu. Dini udah nonton kayak gitu di pesantren. Ya, tapi kan sebenarnya kita kan ngambil hikmah dari segala sesuatu kejadian kan. Jadi emang permasalahan ini berdasarkan apa yang kamu alami dan yang kita tahu sebenarnya lingkungan kita tuh seperti apa. Yang terpenting dalam kehidupan ini adalah kita mampu untuk mengkontrol diri kita dan mampu menyaring apapun yang baik ataupun yang buruk. Itu sebenarnya yang paling penting. Lebih ke merasakan, kalau misalnya kita mau melakukan sebuah kejahatan, lakukan dengan empati. Sebelum melakukan sebuah kejahatan, empati. Kalau misalnya saya maksudnya empati gimana kalau kita dijahatin ya, gitu? Betul. Kalau misalnya kita mau misalnya ada niat jahat, misalnya melakukan hal tersebut seperti Ustadz tadi, gimana ya kalau misalnya terjadi ke anak kita, itu yang harus terjadi sebenarnya gitu. Tapi jangan mematok semua Ustadz sih, ini teman Dini ya, ini sebenarnya lebih gitu. Nggak tahu kalau yang lain, lebih ke kontrol diri dan sebenarnya bukan menyalahkan label Ustadz ataupun yayasan atau pesantren lainnya, bukan. Iya, kan karena Dini mantan pesantren juga, ini Dini punya teman-teman yang Ustadz juga nih kan ya. Dia kalau misalkan nge-WhatsApp tuh kayak nggak tahu sikon gitu. Misalkan Dini udah jadi istri orang, dia cowok nih nge-WhatsApp tuh kayak Din, ayo selingkuh, Din, aduh kok gitu. Iya. Dia nggak takut. Hal tersebut muncul kenapa? Mungkin karena ketidakpuasan dari istrinya, bisa tidak ada tahu kontrol memang
nggak tahu emang nggak nyalahin Ustadz juga ya, nggak tahu Enggak. mungkin mereka Emang- berpikir kalau perempuan yang nggak berhijab itu mungkin gampang gimana gitu. Mungkin Yang disalahin bukan perempuan, yang disalahin bukan perempuan atau siapanya sebenarnya. tapi gitu loh, waktu Dini Kontrol buka hijab, dirinya, otaknya sebenarnya. waktu Dini buka hijab, Dini tuh seolah kayak lonte gitu. Iya, seolah kayak lonte menurut anak-anak pesantren Nah, gitu. iya. Karena mereka punya standar sendiri kan. Kalau misalnya kita masuk ke dalam standar mereka, ya kalau berhijab ya alim intinya. Tapi nggak tahu isi hatinya kan. Iya, tapi Makanya jangan terlalu melihat orang tuh dari apa yang dia pakai, apa yang dia labeli. Mau ustadz, mau pemuka agama, mau dia di pesantren. Tapi kalau misalnya hati dia busuk, kita nggak tahu juga kan. ya, makanya pas ada kasus kayak gini, jadi ingat teman-teman yang ustadz kelakuannya kayak gitu. Apakah Iya, semua ustadz tuh gimana? Bingung kan? Balik lagi ke pribadi dia masing-masing. Iya. Terpengaruh sama lingkungan, tidak ada kontrol diri, dan juga emang terpengaruh dengan hal-hal yang berbau pornografi juga sebenarnya mereka melakukan tersebut. Dan yang terakhir itu tidak ada kepuasan dengan pasangannya. Tapi bukankah di pesantren itu kan ya belajarnya itu kan belajar agama gitu, tahu kan kalau itu dosa Iya. gitu. Tapi kenapa ya? Sesuatu yang jangan-jangan tuh justru bikin penasaran ya. Iya emang, jangan-jangan. Kayak tadi, kayak pasir kalau misalnya kita pegang kuat-kuat itu akan jatuh sedikit demi Tapi sedikit. kenapa dari kecil kita dikasih tahu babi itu haram, jangan-jangan enggak tuh nggak mau. Karena jijik. Oh. Kalau misalnya hal tersebut dilakukan, entah jijik atau tidak kan kita belum pernah melakukan. Mungkin mereka ketika melakukan hal tersebut udah pernah melakukan, makanya terus seperti Oh itu. mungkin coba sekali. Iya kayak gitu. Oh, ternyata enak ya langsung diterusin. Besok Kayak gitu. coba lagi. Ya. Dan Jadi akhirnya emang keterusan. kesimpulannya apa dari kasus ini sebenarnya? Dari kasus ini sih ya Dini sih nggak tahu juga ya apakah semua ustadz atau tertentu aja, karena pengalaman Dini punya temen ustadz juga kelakuannya hampir semua kayak gitu sih. Iya. Kayak ngomongnya kasar, apalagi Dini kan dari yang asalnya pesantren, keluar pesantren buka hijab, mereka kayak ngatain Dini lonte gitu, sedangkan keluarga Dini aja nggak kayak gitu. Ya terserah gitu.